Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun, qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir di dalam kehidupan kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Semua keturunan Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang bermaksiat kepada Allah adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba mestinya dia mengerti bahwasanya ada ibadah yang mulia, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang at-tawwab yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengisi hari-harinya dengan istighfar, yang selalu mengisi waktu-waktunya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, keberuntungan bagi seorang hamba, man wajada fi sahifatihi aktsaru aw katsirun minal istighfar." Orang yang mendapatkan di catatan kebaikannya nanti di akhirat itu banyak di dalamnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan di dalam kehidupannya, di dalam hari-hari dan waktu-waktu yang berlalu darinya diisi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba hendaknya dia memperhatikan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Dan setiap manusia
Setiap manusia diwajibkan baginya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berdosa dengan terang-terangan dosa, enggak. Tapi semua manusia, kita semua diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la astaghfirullah." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala aktsaru, lebih banyak, min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali dalam sehari. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, maka bagaimana kedudukannya dengan kita kaum muslimin? Bagaimana kedudukannya dengan kita kaum muslimin yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengampunan dosa-dosa kita? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dibuka pintu surga kecuali di beliau yang mengawalinya. Namun bersamaan dengan itu kaum muslimin, beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya itu bukan dikhususkan bagi orang-orang yang berdosa. Bukan. Akan tetapi kita semua diperintahkan untuk selalu mengisi hari-hari kita dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun waswas syaitan sering datang kepada kita. Sering datang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Diwaswasi oleh syaitan. Syaitan datang kepadanya dan mengatakan, sungguh dosamu teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bertaubat sekalipun tidak diampuni. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terjatuh kepada maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad, katakan ya Rasul kepada mereka yang terlewat pada dirinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, asraf, berlebih-lebihan di dalam dosa, dosa yang sangat besar, dosa yang sangat banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Selama seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Selama seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bertaubat kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dia meninggal dunia dan tidak bertaubat kepada Allah dan dia dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak merasa bahwasanya dosa-dosanya yang lalu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan sebuah kisah kaum muslimin yang Nabi SAW gambarkan kepada kita sekalian. Seorang yang telah membunuh 99 orang. Seorang telah membunuh 99 orang. Betapa besar dosanya manusia ini. Betapa besar dosanya orang ini. Namun kaum muslimin, pembunuh ini yang telah membunuh 99 orang merasa di dalam dirinya penyesalan. Ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti kalau kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dia paham
Kalau kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan ada hari akhirat yang dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari pembalasan, ada hari hisab yang semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut di hari tersebut. Hamba ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Hari pertanggungjawaban. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang tentang siapa di muka bumi yang pada saat itu yang paling pintarnya, yang paling alimnya, yang mengerti, yang bisa menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mendatangi atau ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadah. Ahli ibadah namun tidak berilmu. Akhirnya sang pembunuh tadi datang kepada ahli ibadah ini. Kemudian dia mengatakan kepada ahli ibadah, apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih akan menerima taubatku? Kata ahli ibadah, apa dosamu? Kata sang pembunuh, saya telah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah, berfatwa dengan perasaan, menjawab pertanyaan dengan perasaannya, bukan dengan dalil, bukan dari wahyu, tapi dengan perasaannya. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, dosamu amatlah besar. Dosamu amat besar. Tidak ada lagi pintu taubat untukmu. Membunuh satu orang di dunia ini ada dosa yang besar, apatah lagi engkau yang telah membunuh 99 orang. Maka tidak ada pintu taubat untukmu. Akhirnya sang pembunuh tadi yang telah membunuh 99 orang kecewa, merasa bahwasanya dirinya terlanjur di atas dosa. Akhirnya dia menggenapkan pembunuhannya menjadi 100 orang. Namun kaum muslimin, hati hamba ini masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Masih takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa. Dia tahu dosa-dosanya. Dia mengerti keadaan dirinya. Dia takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mendatangi seorang alim dan dia bertanya, "Wahai alim, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih terbuka untukku pintu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata sang alim, "Siapa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah? Selama engkau datang kepada Allah dengan hati yang tulus, siapa yang menghalangimu taubat kepadanya?" Maka kata sang alim memberikan nasihat kepada sang pembunuh ini, tapi hendaknya engkau meninggalkan tempat maksiat. Hendaknya engkau meninggalkan tempat yang sering kamu terjatuh di tempat itu kepada maksiat kepada Allah. Tinggalkan daerahmu, berhijrahlah ke tempat orang-orang yang saleh, ke tempat orang-orang yang ibadah kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan tempatnya, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun belum sampai dia di tempat yang dituju kaum muslimin, dia meninggal dunia. Dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan dia termasuk penghuni surga. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Firaun. Bagaimana Firaun yang begitu besar dosanya kepada Allah sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling besar, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Firaun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Idhaba ila Firaun. Pergi engkau kepada Firaun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Ingatkan dia dengan dosa-dosanya. Ingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Suruh bertaubat. Mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala dia kembali ingat dan kembali merasa takut kepada Allah. Diingatkan. Kalau seandainya Firaun bertaubat, takut kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya kaum muslimin. Coba perhatikan ashabul ukhdud. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ashabul ukhdud ini dalam Al-Qur'an.
mereka dia adalah seorang pemimpin yang menghancurkan dan menghabisi nyawanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan 10.000, bahkan ratusan ribu digalikan sebuah lubang dan dibuang kaum muslimin, orang-orang yang beriman ke dalam lubang tersebut, dibakar kaum muslimin. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sampaikan bahwasanya orang-orang yang telah membakar orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang mukminat, dan mereka tidak bertaubat. Tidak bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kata para ulama, seandainya mereka bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengisi hari-hari kita dan waktu kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki keadaan kita. Jangan biarkan hari-hari berlalu, bahkan Jumat-Jumat berlalu, kita masih berada di atas maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama kita bahwasanya menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah termasuk dosa. Kaum muslimin, betapa banyak di dunia ini, betapa banyak dari teman-teman dan saudara-saudara kita yang mungkin mereka menunda taubatnya. Mereka menganggap bahwasanya nanti saya akan bertaubat. Yang muda mengatakan nanti ketika sudah tua baru saya akan bertaubat. Kaum muslimin, dan menunda taubat itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika sudah ada terbetik di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia istighfar. Dia berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita semua diperintahkan untuk selalu mempercepat dan bersegera di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kata para ulama adalah karena kita tidak tahu apakah di hari-hari ke depan Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan petunjuk untuk kita bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita mestinya senantiasa mengisi hari-hari kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab, dan semua nikmat yang kita rasakan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di dunia ini dari kaum muslimin yang mereka hadir di hari Jumat, mereka selalu datang di masjid pada hari Jumat untuk salat Jumat, tapi itu hanya dijadikan sebagai rutinitas pekanan dalam kehidupannya. Tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran yang diambil dari datangnya mereka ke beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kaum muslimin, setiap kita datang di masjid, setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan itu sebagai rutinitas, tapi jadikan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala darinya, dan kita takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di zaman kita sekarang ini terjatuhnya kita kepada maksiat dan dosa itu terbuka dengan sangat lebarnya. Kalau para orang tua dulu mengatakan kalau tidak mau berdosa jangan keluar rumah, berbeda dengan zaman kita saat ini kaum muslimin. Bahkan di dalam rumah, bahkan di dalam kamar kita bisa berdosa. Bukankah kita semua hampir kita semua ini memegang satu benda yang bernama HP, dan hampir
hampir setiap kita membuka HP kita, itu kita akan melihat wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Kita melihat auratnya dan seterusnya. Itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita senantiasa istighfar darinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk menundukkan pandangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita terlalu banyak terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Itu baru dari satu panca indera kita, baru mata kita. Kita sudah sering berdosa dan terjatuh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lisan-lisan kita berbicara. Betapa banyak di antara kita tidak bisa mengontrol ucapannya dan lisannya, sehingga dia memfitnah saudaranya, sehingga dia menggibah saudaranya, sehingga dia menyakiti hati saudaranya. Kaum muslimin, betapa banyak dosa yang kita lakukan dalam keseharian dan waktu yang berlalu dari waktu-waktu yang kita jalani, namun kita tidak istighfar dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali mengoreksi diri kita, kembali memperbaiki diri kita, dan perhatikan bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mendoakan negara kita tercinta ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, ketenangan dan kedamaian, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka di dalam ketaatan kepadanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah yang melanda dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak pernah melupakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang di dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.